Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Rumah Bahasa Inklusif Indonesia. Pada video kali ini saya ingin membahas sebuah game yang diunduh ke handphone Bapak Ibu para viewers ya. Jadi game yang dimainkan di HP yang dapat membantu kita, para orang tua dan pendidik, ya, untuk meningkatkan kemampuan anak dalam mengeja, membaca, dan kosakata. Ya, jadi gamenya sangat sederhana dan kemudian menarik. Tapi kalau bisa kita manfaatkan dengan baik, ini bisa sangat menguntungkan untuk anak kita. Oke, nah gamenya yang akan saya bahas ini ya, Bapak Ibu, Words of Wonders. Tapi di eh, internet ya, di Google Play, banyak sebetulnya eh, permainan-permainan seperti of Wonders ini. Ya, jadi silakan ya bisa dipilih yang mana yang menarik untuk anak-anak siswa-siswa Bapak Ibu ya dan kemudian dimanfaatkan ya untuk mengembangkan bahasa anak ya, Words of Wonders. Nah, ini sangat baik Bapak Ibu untuk mengeja begitu ya, karena kita bisa lihat di sini kita diberikan beberapa huruf begitu ya, beberapa huruf kombinasi dari huruf vokal dan konsonan ya yang harus disusun ya, jadi mengeja begitu ya Bapak Ibu ya, harus disusun untuk bisa mengisi kotak-kotak di atas ini ya, seperti teka-teki silang, dan sebetulnya juga bisa digunakan untuk berhitung ya, berhitung berapa kotak menurun ya, berapa kotak mendatar ya, itu bisa juga kita manfaatkan untuk menghitung sederhana. Kalau kita bicara umur ya, saya rasa ini menarik untuk anak-anak usia 7 sampai 10 atau barangkali 11 tahun ya. Karena kita perlu sebetulnya pengetahuan dasar dulu ya tentang huruf begitu, atau kalau memang belum ada justru bisa diperkenalkan ya bahwa huruf-huruf yang dilihat di sebelah bawah dari tampilan game ini begitu ya, ini huruf apa saja begitu. Oke, jadi kita melihat layar seperti ini. Lalu huruf-huruf yang diberikan ini perlu kita hubungkan Bapak Ibu ya dengan jari ya. Jadi cara bermainnya, misalkan di sini saya sudah punya beberapa kata ya, murah, harum, dan mur ya, kombinasi-kombinasi dari huruf-huruf yang diberikan. Kemudian saya ingin memasukkan atau membuat kata untuk yang di sini ya, rasanya di sini ya, atau barangkali di sini ya, karena ini juga ada R di awal dan 4, dan ini juga 4 kotak begitu ya, barangkali bisa di sini atau di sini nantinya. Nah, saya hubungkan huruf R, U, A, dan M. Nah, ini kan juga memperkenalkan dan kemudian reinforce ya ide tentang urutan, Bapak Ibu ya, urutan ketika kita mengeja dan nantinya menulis ya, kita, anak-anak kita itu harus memahami urutan begitu ya, karena kalau misalkan R ini diikuti oleh A lalu jadi raum misalnya, bisa jadi itu bukan sebuah kata begitu, karena memang urutan itu penting ya, dan anak-anak dengan
disleksia dan juga anak-anak yang masih belajar mengeja, seringkali em, masih perlu kita latih ya untuk urutan ini. Nah, jadi kita hubungkan ya dengan urutan yang baik dengan juga eh, apa namanya kata yang kita inginkan ya sesuai dengan kotak yang ada, jumlah kotak yang ada. Nah, kemudian setelah beres begitu ya RUAM tadi, oh ternyata dia masuknya di sini. Ya, nanti akan diposisikan oleh gamenya ya persisnya dia ada di mana. Game ini ya dengan pengaturan yang kelihatannya sangat sederhana ya Bapak Ibu sebetulnya baik ya bisa kita manfaatkan ya juga untuk eh, apa namanya untuk kerjasama ya dengan orang tua dan juga untuk dalam kerjasama itu ya ketika orang tua memberitahukan. Ya, jadi ini bisa saja anak merasa masih susah ya, Bapak Ibu. Misalkan ruam, ruam dia tidak tahu kata ruam, tapi kita tahu. Nah, jadi yang bisa kita lakukan adalah tidak mengetikkan, ya, tidak menghubungkan huruf-huruf RUAM itu sendiri kita yang melakukan, bukan. Tapi bisa kita diktekan kepada anak, ya, R U A M, ya, kita diktekan lalu anak akan mengikuti R U A M misalnya. Nah, ini juga bisa em, melatih phonological awareness, Bapak Ibu ya, kesadaran fonologis dari nama huruf ya dihubungkan dengan eh, simbolnya ya, dengan hurufnya. Nah, ini bisa bisa juga kita manfaatkan ke situ. Begitu ya. Jadi ketika anak belum hafal ya nama huruf dan simbolnya, permainan ini bisa kita manfaatkan untuk melatih ya seperti drilling ya seperti drill tapi secara menarik. Nah, jadi mengejanya bisa mengeja sendiri begitu ya, anak melakukan sendiri atau mengeja berdasarkan informasi dari orang tua atau guru. Nah, ketika dia dari orang tua atau guru atau orang dewasa yang lain, berarti eh, ada rangsangan atau stimulus auditoris, ya, bunyi atau nama huruf yang dijodohkan dengan informasi visual atau hurufnya, simbolnya, begitu Bapak Ibu ya. Jadi mengeja yang manapun bisa menguntungkan anak ya, mengeja sendiri atau mengeja berdasarkan informasi dari orang dewasa. Nah, ketika kemudian sudah terbentuk ya, Bapak Ibu, sudah ada isinya begitu. Ini bisa kita baca sama-sama. Begitu ya, bisa kita baca sama-sama. Jadi bagian membaca sama-sama ini tentu saja untuk meningkatkan kemampuan membacanya. Ya, apa yang sudah ditulis gitu ya, kita baca. Nah, akan akan menjadi latihan juga, begitu ya, latihan dari sisi membaca. Kemudian akan juga ya menjadi kegiatan untuk menambah kosakata. Ya, misalnya kita tahu ada kata mur, ya, orang dewasa kita, orang tua atau guru, kita tahu ada kata mur dan buktinya memang bisa masuk begitu ya ke dalam kotak-kotak pada level ini ya MUR. Lalu kita bisa cek ya anak kita, kamu sudah tahu belum artinya kata mur ini? Nah, kalau dia belum tahu ya, bisa kita tunjukkan gambarnya kah Bapak Ibu ya, atau juga kita eh, deskripsikan ya, kita ceritakan ini tuh gunanya apa sih
begitu ya, fungsinya apa sih, begitu. Jadi anak kemudian bisa punya pemahaman ya bahwa yang tulisannya hurufnya MUR itu adalah benda yang seperti apa. Ya, ketika ada memori ya antara uh, bentuk tulisannya dengan artinya, dengan fungsinya, barangkali mungkin juga dengan warnanya, begitu ya. Nah, itu kan sebetulnya adalah meningkatkan kosakata. Ya, dia jadi tahu kata-kata lain yang belum pernah diketahui. Nah, jadi sesederhana ini Bapak Ibu ya, sesederhana ini permainannya, tapi bisa kita manfaatkan ya, bisa uh, kita tambahkan begitu ya kegiatannya dengan interaksi ya, dengan tanya jawab antara orang tua atau pendidik dengan anak ya, yang kemudian bisa nantinya meningkatkan kemampuan mengeja, membaca dan kosakata. Nah, jadi saya rangkum ya, Bapak Ibu, para viewers, keuntungan dari game Words of Wonders ini. Gamenya menarik, ya, karena ada nantinya anak mendapatkan atau pemain itu mendapatkan skor, ya, mendapatkan apa namanya semacam gem begitu ya, yang sebetulnya tipikal game ya, game yang ada di handphone begitu. Jadi sisi gamenya ini menarik dan juga sisi apa kata-katanya gitu ya, sisi pembuatan kata itu juga menarik karena kita penasaran ya. Jadi rasa penasaran itu berkontribusi kepada menarik yang kemudian bisa membuat anak betah ya, betah main begitu. Dan tadi sudah juga disebutkan ya, game ini dapat dimainkan bersama dengan orang tua atau bahkan disarankan begitu ya, Bapak Ibu ya, disarankan untuk dimainkan bersama orang tua atau guru. Karena tadi ya secara teknisnya adalah untuk menjawab ya, mencari kosakata yang anak belum tahu tapi orang tua tahu ya, sehingga bisa menang. Tapi juga secara pengasuhannya begitu ya, dengan bermain bersama ini kita bisa mempunyai hubungan yang baik dengan anak. Ya, ada bonding di situ. Kemudian permainan atau game ini ya tentu saja dapat melatih mengeja dan membaca. Ya, kita sudah lihat dengan level atau jenjang itu banyak sekali ya, akan terus diberikan ya huruf-huruf yang bisa kemudian kita susun menjadi kata-kata yang menjadi jembatan atau bahan kita ya untuk melatih anak mengeja dan membaca. Begitu. Jadi kita sudah dikasih ya, dikasih gratis ya, diberikan gratis ya kata-kata banyak sekali. Tinggal kita manfaatkan. Lalu dapat membantu meningkatkan kosakata ya, ketika kata sudah jadi ya, game itu level tertentu itu sudah selesai atau sebelum selesai ya, bisa saja Bapak Ibu ya, sebelum selesai tapi sudah ada ya beberapa kata, kita bisa sambil tanya ya, tahu tidak. Nah, kalau sudah tahu bisa kita ingatkan ya, bisa kita review kata yang sudah tahu. Yang belum tahu ya, yang belum diketahui anak bisa kita berikan definisinya ya, kita bisa berikan artinya yang mudah-mudahan ya menjadi cara yang menarik untuk meningkatkan kosakata anak. Ya, jadi game ini bisa Bapak Ibu ya kita pakai ya, gamenya gratis, bisa kita pakai ya sebagai eh, kegiatan yang bermanfaat untuk membaca ya, mengeja dan kosakata anak. Baik.
Saya ucapkan selamat bermain ya, dan selamat juga mengembangkan bahasa anak. Ya, game Bapak Ibu sejatinya tidak semua buruk ya. Apapun di di semua kegiatan kita itu semua bisa kita eh, pikirkan begitu ya, bisa kita adaptasikan ya untuk bisa menjadi sesuatu yang menguntungkan untuk anak. Ya, dalam hal ini game Words of Wonders atau yang sejenisnya dapat kita manfaatkan untuk mengembangkan bahasa anak. Ya, selamat bermain Bapak Ibu. Mohon komentar ya dan sharingnya bagaimana pengalaman Bapak Ibu menggunakan game ini atau yang sejenisnya untuk mengembangkan bahasa anak, dan apakah ada mungkin saran-saran begitu ya, saran-saran untuk pengembang game untuk anak-anak Indonesia ya, terutama pada khususnya. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.